saya mohon kepada Gus Rafi bantu saya untuk bisa bebas dari sini. Saya pengen kumpul lagi sama anak istri saya, Gus. Nah, Ana berharap teman-teman NU, kemudian Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah, terutama Pak pelapor, ya, saudara yang melaporkan, mohon hatinya dilapangkan untuk memaafkan anak, karena yang anak pikirkan sekarang, Gus, jujur, anak sama istri. Karena istri anak itu tidak kerja. Istri anak tidak kerja, anak Gus tahu sendiri ya, penghasilannya dari jual kitab kuning, anak jual buku-buku keagamaan. Bisa selepasnya paling ya ceramah kita dapat seadanya, hanya itu. Anak-anak yang pertama setahun, yang pertama 3 tahun, yang kedua setahun. Ya. Iya. Jadi sangat kasihan lah anak istri anak. Iya. Sampai sekarang mereka sempat sakit 2 hari 2 malam itu drop. Iya. Dan mereka terus mengusung anak untuk sudah kita ngaku salah dan minta maaf. Dan itu sudah berulang-ulang lewat TV One, lewat detik. Ya, walaupun nanti di publikasinya pro kontra, banyak yang semakin mencaci maki anak. Ya, insya Allah tenang aja. Ya mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Iya. Jadi anak hanya berharap kepada Nahdiyin, wabil khusus kepada Habib Lutfi dan semua pecinta Habib Lutfi untuk membukakan pintu maaf kepada anak yang sebesar-besarnya. Itu saja. Cara Allah menunjukkan kuasanya, cara Allah menghukum kita, ya dengan cara macam-macam, termasuk dengan cara yang Allah tunjukkan kepada saya, dan saya merasa menyesal, Gus, karena anak istri saya jadi menderita. Saya mohon kepada Gus Rafi bantu saya untuk bisa bebas dari sini. Saya pengen kumpul lagi sama anak istri saya, Gus. Saya pengen kumpul. Gak apa-apa, nangis sama anak istri saya pengen kumpul. Udah itu saja, dan saya pengen orang lain, tapi ia tidak melakukan pembalasan, bahkan justru memberi maaf, maka pahala surga baginya. Tentu kita berharap semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan kepada yang bersangkutan, Tuan Guru Alfian Tanjung, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa siapapun juga dalam kondisi apapun tidak boleh mengeluarkan statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan yang menjurus kepada fitnah yang tidak didukung dengan fakta dan data. Kembali ke persoalan tentang pemberian maaf, Al-Kisah Rasulullah SAW ketika beliau pergi ke Taif untuk berdakwah, alih-alih berharap penduduk menerima dakwah beliau, sikap kurang ajar justru ditunjukkan oleh para penduduk Taif kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mereka justru mencemooh, bahkan menyuruh kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sulit seperti itu, tiba-tiba datang malaikat Jibril bersama penjaga gunung. Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan menolak mereka kepadamu, dan Allah juga telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Maka malaikat penjaga gunung mengeluarkan pernyataan, wahai Muhammad, jika engkau menghendaki, aku akan menimpakan Al-Akhbasain. Al-Akhbasain ini adalah 2 gunung besar yang ada di Mekah, yaitu Gunung Abi Kubais dan Gunung Al-Ahmar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW justru menjawab, la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah wala yusyrikuhu. Tidak, aku tidak menghendaki itu. Bahkan aku berharap agar Allah kelak
mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Begitulah pribadi Rasulullah SAW, tauladan umat Islam sedunia. Betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Bayangkan jika hal itu menimpa kita, betapa sakit dan marahnya perasaan Zaid bin Harisah ketika Nabi dicerca dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Adalah sifat yang sangat terpuji yang Allah sifatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Karena beratnya amalan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutip secara khusus dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan. Adalah pekerjaan yang sangat berat. Meski sudah menyadari kesalahannya, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti itu bukan perkara mudah. Ada semacam ego atau gengsi yang mencegah seorang untuk mengatakan aku minta maaf. Terkadang orang lebih suka melakukan apapun yang lebih sulit dari meminta maaf. Dan ini merupakan salah satu kesombongan karena ia merasa begitu mulia sehingga malu dan tidak bersedia untuk meminta maaf. Malah meski bisa menahan sakit akibat kezaliman orang lain, memberi maaf juga bukan perkara yang mudah. Ada semacam rasa sakit yang tergores yang seakan-akan tidak lepas dari ingatan dan akan senantiasa membekas. Dan Islam teaching, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Beri maaf atas kesalahan orang lain yang mungkin tidak disengaja, termasuk keutamaan bagi orang yang tersakiti. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang berani bersumpah kekurangan harta karena sedekah dan mengisi bagi seorang pemaaf, melainkan kemuliaan dan seorang bertawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu adalah surga. Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah akan mengirimnya ke surga. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa memberi maaf itu tidak menunjukkan bahwa seorang itu lemah atau tidak mampu. Sebab memaafkan orang lain, terutama seorang yang mampu memberikan kemuliaan karena ia belajar dari sifat Allah. Al-Afu Al-Qadir. Allah yang maha memaafkan dan Allah yang maha berkuasa. Jadi Allah, siapa yang bisa memaafkan di saat dia mampu untuk membalas kedoliman, dia akan meraih surganya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu dan bisa memberi maaf, termasuk juga bisa untuk meminta maaf. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian singkat tentang arti dan nilai dari sebuah kata maaf
Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.